Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar dengan mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah kelas 11 dengan materi pelajaran pernikahan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan mendapatkan barokah serta bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi yang lebih mendalam tentang pernikahan, Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa yakni kompetensi dasar 3.5, menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Ada 3 indikator yang harus dikuasai oleh siswa. Indikator yang pertama, menjelaskan pengertian nikah. Indikator yang kedua, menyebutkan dasar hukum nikah. Indikator yang ketiga, menguraikan syarat dan rukun nikah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi pelajaran kali ini yakni 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian nikah dengan tepat. 2. Siswa mampu menyebutkan dasar hukum pernikahan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yakni siswa mampu menguraikan syarat dan rukun nikah dengan benar. Baik, sudah siap untuk belajar lebih semangat lagi? Baik anak-anak semuanya, Ibu akan mengajukan 3 pertanyaan. Silahkan untuk menjawab sudah tahu atau belum tahu. Pertanyaan yang pertama, adakah yang tahu tentang pengertian pernikahan? Lalu pertanyaan yang kedua, adakah yang tahu tentang dasar hukum pernikahan? Pertanyaan yang ketiga, adakah yang tahu tentang syarat dan rukun pernikahan? Baik, dari beberapa pertanyaan tadi, Ibu mendengar ada sudah yang menjawab sudah tahu. Kemudian ada yang belum tahu tentang pernikahan, di mana belum tahu tentang pengertiannya, belum tahu tentang dasar hukum pernikahan, kemudian belum tahu tentang syarat dan rukun pernikahan. Baik, untuk lebih tahu dan lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Silahkan anak-anak semuanya perhatikan dan simak gambar yang tertera dalam layar. Ada 3 gambar, di mana gambar yang pertama yang menggunakan background warna hijau di sini adalah gambar yang menunjukkan berlangsungnya akad pernikahan. Kemudian gambar yang kedua terdapat sebuah pasangan pengantin di mana ada calon suami dan calon istri. Gambar yang ketiga yang menggunakan background warna merah, di situ adalah gambar 2 buku nikah, yakni buku nikah suami yang berwarna merah dan buku nikah istri yang berwarna hijau. Baik, masih semangat anak-anak? Mari kita masuk ke dalam penjelasan yang pertama, yakni tentang pengertian nikah. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya, di mana kita akan mengetahui tentang pengertian pernikahan menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, pernikahan berasal dari kata nikah, yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan pernikahan menurut istilah yakni kata nikah berarti
akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Baik, bisa dipahami anak-anak? Semoga anak-anak bisa menjelaskan pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah. Selanjutnya, pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada pasal 2. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI pada pasal 2 yakni akad yang sangat kuat atau misakun kholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Demikian pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2. Semoga anak-anak bisa menjelaskannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Kemudian, hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, dan mendapatkan pahala, dan menikah termasuk juga sebagai bentuk ibadah. Oleh karena itu, apabila suatu pernikahan justru membawa mudorot, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ulama dan ahli fikih berpendapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dari kondisi ekonomi, fisik, jasmani, rohani, mental, dan akhlaknya. Oleh karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Mari kita masuk ke dalam penjelasan hukum pernikahan. Hukum nikah yang pertama wajib. Wajib yaitu apabila seseorang mampu secara jasmani, rohani, dan ekonomi, dan ia sudah baligh atau dewasa, serta ia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk melakukan pernikahan. Kemudian yang kedua, hukum pernikahan menjadi sunnah yaitu apabila seseorang mampu secara jasmani, rohani, dan ia mempunyai keinginan untuk menikah, serta ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka dalam kondisi seperti ini seseorang boleh tidak melakukan dan boleh melakukan pernikahan. Hukum pernikahan yang ketiga yakni mubah. Mubah yaitu apabila seseorang mampu secara jasmani, rohani, dan ekonomi, serta ia mempunyai keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau yang mengharamkannya, maka hukum ini menjadi mubah karena seseorang tersebut tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan nikah atau yang mengharamkannya.
Hukum pernikahan yang keempat yaitu makruh. Makruh yaitu apabila seseorang yang mampu secara jasmani, rohani, dan ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, akan tetapi ia belum siap untuk menikah, maka dikhawatirkan seseorang tersebut tidak bisa melakukan pernikahan karena ia belum siap, hukumnya jadi makruh. Kemudian hukum pernikahan yang kelima yakni haram. Apabila seseorang tidak mampu secara jasmani, rohani, serta ekonomi, dan ia punya tujuan untuk menyakiti atau mempermainkan serta memeras hartanya dari pasangan istrinya, maka hukumnya haram bagi seseorang tersebut untuk menikah. Baik anak-anak, bisa kita pahami untuk pengertian pernikahan dan dasar hukum pernikahan serta hukum menikah bagi seseorang. Mari kita lanjut ke dalam pembahasan yang berikutnya, yakni tentang syarat dan rukun pernikahan. Kita harus tahu dulu apa syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Syarat nikah adalah suatu perkara di luar amalan tersebut, namun menjadi wajib ada untuk mendukung rukun nikah. Kemudian, rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi sehingga pernikahan menjadi sah. Adapun rukun dan syarat nikah, berikut penjelasan singkatnya. Rukun nikah yaitu ada 5. Yang pertama, calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat 2 orang saksi, dan rukun yang kelima yakni ijab kabul, di mana dalam rukun nikah ini terdapat syarat-syarat nikah. Mari kita perhatikan untuk rukun nikah yang pertama, yakni calon suami. Syaratnya yang pertama beragama Islam. Lalu syarat calon suami yang kedua yakni benar-benar seorang laki-laki. Syarat yang ketiga untuk calon suami yakni menikah bukan karena dasar paksaan, tetapi menikah ini karena secara sukarela tanpa dipaksa. Kemudian syarat calon suami yang keempat yakni tidak beristri 4. Maksudnya, jika seorang laki-laki mencerai salah satu dari keempat istrinya selama istri yang tercerai masih dalam keadaan masa iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Nah, dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain, harus menunggu hingga masa iddah sang istri berakhir. Kemudian syarat calon suami yang kelima yakni mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi. Kemudian calon suami harus memiliki syarat di mana calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Misalnya seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya. Hal ini hanya berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami saja. Kemudian calon suami tidak sedang berihram haji atau umroh. Rukun nikah yang kedua yakni calon istri. Dengan syarat nikahnya calon istri yakni harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, benar-benar seorang perempuan. Kemudian calon istri itu harus mendapatkan izin menikah dari walinya, serta bukan sebagai istri orang lain. Jadi dalam kondisi suatu pernikahan, calon istri itu bukanlah sebagai istri orang lain. Calon istri juga bukan sebagai muqtadoh. Muqtadoh yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah. Kemudian syarat selanjutnya dari calon istri yakni tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya, serta bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya. Maksudnya bukan sebagai wanita yang dilaknat suaminya karena tuduhan zina. Syarat yang ke-8 sebagai calon istri adalah ia menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan, tetapi karena ia memang secara
sama-sama suka untuk melakukan pernikahan dengan calon suami. Dan syarat yang ke-9 yakni tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun nikah yang ketiga yakni harus ada wali. Syarat-syarat wali yang pertama yakni laki-laki. Lalu yang kedua, wali itu harus beragama Islam dan ia harus baligh atau sudah dewasa, serta wali itu harus berakal sehat, tidak gila maksudnya. Dan wali itu kondisinya itu merdeka, bukan berstatus sebagai hamba sahaya atau budak. Kemudian syarat wali yang keenam yakni adil, tidak memihak. Kemudian syarat wali yang ketujuh yakni tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya, rukun nikah yang keempat yakni harus ada 2 orang saksi. Dengan syarat-syarat 2 orang saksi ini ada harus orang laki-laki 2 orang, beragama Islam, dewasa atau baligh, serta ia berakal sehat, merdeka dan adil. Serta 2 orang saksi ini itu harus bisa melihat dan mendengar secara jelas dalam suatu pernikahan dan dapat memahami bahasa yang digunakan dalam akad nikah, serta 2 orang saksi ini itu tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, dan 2 orang saksi ini hadir dalam ijab qabul sebagai saksi. Kemudian rukun nikah yang kelima yakni ijab qabul. Ijab qabul harus memiliki syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah atau menikahkan, baik dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah dari sang pengantin tersebut. Kemudian ijab qabul harus menggunakan syarat yang kedua, yakni menggunakan lafaz ijab qabul yang diucapkan pelaku akad nikah, yakni lafal ijab qabul yang dilakukan oleh pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan. Lalu yang ketiga, syarat dari ijab qabul antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Kemudian syarat ijab qabul yang keempat yakni pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu majelis atau satu tempat dan tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Syarat ijab qabul yang kelima yakni tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dari penjelasan pembelajaran pada materi fikih tentang pernikahan kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan dari pembelajaran kali ini, yakni kesimpulan yang pertama, kita mengetahui dengan jelas tentang pengertian pernikahan, di mana pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau calon suami dan calon istri untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Lalu kesimpulan yang kedua yakni kita tahu dasar hukum pernikahan dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, serta hukum pernikahan ada 5, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada juga syarat dan rukun pernikahan, di mana dalam rukun pernikahan terdapat syarat yang harus dipenuhi. Ada 5 rukun pernikahan, yakni calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat serta hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran fikih kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.